Lewat ujian ini, Allah gugurkan dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita ikhlas menerima ujian ini, Allah angkat derajat kita. Allah Maha Suci. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah Maha Suci. Dan Allah ingin hambanya juga ikut menjadi hamba yang suci. Kata Bapak Ibu jamaah sekalian, di balik hikmah ini, Allah menguji kenapa selama ini kita kurang bersyukur kepada Allah. Karena syukur merupakan ibadah. Barangkali karena kurang syukur kita kepada Allah, itulah yang membuat kehadiran dan mendatangkan wabah dan bala ini. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka, bahkan Allah tidak berkenan menguji kita. Allah tidak berkenan menyusahkan kita. Tapi mohon maaf, kadang berilaku manusia yang membuat kedatangan bala. Berilaku manusia yang membuat kedatangan azab. Berilaku manusia yang membuat kedatangan musibah. Allah subhanahu wa ta'ala tidak suka membebani hambanya. Allah tidak mau hambanya tersengsara. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan merubah nasib manusia yang baik, tapi kalau mereka belum merubah diri sendiri menjadi lebih baik. Berarti yang menentukan nasib kita adalah perilaku kita. Yang menentukan nasib kita bahagia atau selamat adalah bagaimana akhlak kita, sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan mohon maaf ibu-ibu, ketika kita ingin tahu akhlak seorang, bukan ketika lagi senang, bukan ketika lagi santai, bukan ketika lagi biasa-biasa, tidak ada tekanan dan tidak ada terpancing amarahannya, tapi teruji akhlak seorang ketika tertekan dengan ujian. Sekarang kita di dalam pandemi ini, bagaimana risip kita? Bagaimana sikap kita? Bagaimana komen kita? Apakah kita orang berlapang dada menerima takdir Allah? Dan harus kita tahu pasti ada kebaikan. Dan salah satu hikmah yang saya sendiri pribadi, selain waktu kita masih di rumah saja dan ditahan dan dilarang kita beraktivitas di luar rumah, sebelum adanya normal baru, saya lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarga, lebih banyak bersama anak-anak. Selama ini hanya kesibukan urus-urus umat. Kesibukan belum dapat meluangkan waktu untuk bersama keluarga, bersama anak-anak. Sampai anak saya yang paling kecil 1,5 tahun hampir tidak kenal bapaknya. Masih dia merasa keasingan kedatangan bapaknya. Karena cukup saya menghilang dari rumah. Tapi begitu ada COVID-19 dan dianjurkan untuk di rumah saja, saya bisa mendapatkan keindahan. Ternyata betul, baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Karena kita begitu luar biasa ujian yang Allah berikan, masih ada saja kita bisa mendapatkan ujian dan kita bisa meluangkan waktu lebih banyak beribadah, lebih banyak bersama keluarganya, lebih banyak bermasrah dan bersenang, bahkan bermain dengan anak-anak kita. Salah satu hikmah di balik pandemi ini, kita lebih banyak fokus beribadah. Karena berkurang aktivitas kita di luar, kita sekarang lebih banyak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salah satu hikmah di balik pandemi ini, kita lebih banyak muhasabah. Dan kesabaran kita akan menjaminkan tergugur dosa kita. Jadi ujian ini, jamaah sekalian, Allah tidak mungkin memberikan ujian tanpa alasan. Allah memberikan ujian. Lewat ujian ini, Allah gugurkan dosa kita kalau kita sabar. Kalau kita ikhlas menerima ujian ini, Allah angkat derajat kita. Allah Maha Suci. Kenapa Allah uji kita? Karena Allah Maha Suci. Dan Allah ingin hambanya juga ikut menjadi hamba yang suci. Bagaimana hamba jadi suci, sedangkan hamba itu berilaku dosa maksiat setiap hari? Bagaimana hamba bisa jadi suci, sedangkan dia tidak terlepas dari perbuatan salah? Makanya Allah kirimkan ujian supaya dibersihkan dari dosa dan maksiat dan menjadi hamba yang suci. Hikmah di balik ujian dan pandemi ini, kita bisa belajar ilmu. Dan saya merasa, dan saya melihat, dan saya percaya, alhamdulillah, masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam di Indonesia, telah berhasil lulus daripada ujian Allah COVID-19. Kenapa saya berkata berhasil? Artinya, apapun yang kita hadapi, apapun tantangannya, apapun ujiannya, ibu-ibu masih menghidupkan majlis ta'lim, masih mengadakan kegiatan agama, masih bisa silaturahim walaupun melalui Zoom, walaupun melalui online. Ini menunjukkan apa? Mungkin selama ini saya belum berkesempatan menghadiri undangan ibu-ibu di acara-acara yang diadakan misal di Gersik atau di rumah ketua umumnya atau di rumah ketua di Gersik. Bagaimana saya bisa? Mungkin belum sempat, belum tentu ada jadwal. Tapi sekarang alhamdulillah bisa kita bersama-sama walaupun melalui jarak jauh, melalui online, tapi bisa. Bahkan saya tadi
merasa tertarik, bahkan merasa bangga. Alhamdulillah, walaupun ibu-ibu jauh, tapi masih bisa dapat foto bersama. Jadi sampai sisa foto-foto kita masih kita dapat. Belum tentu barangkali kita waktu di masa bersama-sama di satu majlis, belum tentu kita bisa semua dapat foto-foto bersama. Berarti jamaah sekalian, kita harus mempandangi ujian dengan mata positif, bukan mata negatif. Ada saja hikmah. Mungkin ada hikmah yang kita tahu saat ini, ada hikmah yang kita tidak tahu. Bahkan mungkin bisa jadi tidak akan tahu sampai di waktu-waktu yang Allah tentukan. Saya akan bawakan satu kisah menunjukkan betapa Allah Subhanahu wa taala kasih sayang sama kita. Bahkan tidak ada yang datang buruk dari Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang bapak sudah tua. Dia usianya 80 tahun. Ketika saya bertemu, dia selalu bercita-cita ingin haji. Sampai saya kaget, "Pak, sudah 80 tahun belum haji?" "Belum." Saya doakan dan saya kasih amalan-amalan. Semoga insya-Allah melalui wasilah amalan Allah anugerahkan kesempatan bisa berhaji. Kemudian beberapa bulan kemudian berlalu, saya mendapatkan telepon dari anaknya. Dan anaknya kabarkan ayahnya terjadi kecelakaan ketika dia seberang jalan habis pulang dari masjid. Saya sempatkan waktu kunjungi ke rumah sakit. Ketika saya bertemu dengan beliau, alhamdulillah kondisinya sehat dan lukanya tidak terlalu parah. Langsung beliau nangis bertemu dengan saya. Dan dia berkata, "Saya alhamdulillah bahagia, ada satu kejadian yang ajaib." "Apa? Cerita dong." Beliau menyampaikan, "Saya ketika keluar dari masjid habis Isya dan seberang jalan, saya merasa fokus kepada fikiran, memfikirkan kapan saya berkesempatan bisa haji. Tiba-tiba ada satu mobil lewat jalan, kemudian tabrak dia, tidak diperhatikan. Langsung yang membawa mobil, dia bawa bapak itu langsung diantar ke rumah sakit. Dan sepanjang perjalanan yang membawa mobil selalu minta maaf. Minta maaf Pak Haji, saya betul-betul tidak perhatikan Pak Haji. Apalagi habis Isya kan gelap, minta maaf Pak Haji. Sampai antar dia ke rumah sakit. Memanggil doktornya, tolong layani Pak Haji. Terus sampai Pak Haji itu nangis. Bapak yang bawa mobil ini, dia tanya, "Mohon maaf, kenapa kamu nangis Pak? Apakah sakit lagi?" Dia bilang, "Enggak, cuma Bapak dari tadi bahaji, bahaji, bahaji. Sedangkan saya aja belum haji." Tertutup hatinya Bapak yang membawa mobil. Ternyata dia orang kaya dan punya hubungan baik sama duta besar Arab Saudi. Dan dia langsung telepon kepada duta besar. Dan Allah SWT anugerahkan Bapak serta keluarganya semua mendapatkan hadiah tamu kerajaan haji ke Baitullah. Saya mengambil hikmah daripada ujian ini. Ternyata doa beliau dan salawat beliau, zikir beliau, amalan yang selama ini beliau lakukan, ternyata Allah sudah kabulkan. Bahkan Allah wujudkan hajinya melalui orang-orang yang menabraknya. Walaupun tabrak mobil, tapi alhamdulillah masih dapat bisa berhaji. Itu kadang-kadang cara Allah proses menabulkan sebuah hajat. Bisa melalui hajat itu terkabul, tapi harus duluan melalui proses ujian. Ada satu lagi kisah. Ada seorang guru ngaji. Dia naik sebuah bis. Habis pulang dari sekolah dan habis tugas. Dia naik sebuah bis. Posisi dapat kursi di depan di samping supir. Tiba-tiba di dalam perjalanan ada seorang di depan bis berhenti. Dan orang itu terkenal di daerah itu orang preman. Langsung dia buka pintu dari samping guru ngaji dan memegang bajunya dan turunkan dari mobil dan dia buang di tengah jalan. Kemudian dia naik di tempatnya guru ngaji di bis dan perintahkan supir, "Ayo jalan." Dan bis itu penuh dengan penumpang. Dia jalan. Si guru ngaji kesel, sakit hati karena dihina dan dibuang di tengah jalan. Dikeluarkan dia dengan paksa dari bisnya. Dan dia sambil berkata, "Demi Allah, kalau saya punya senjata, saya akan tembak dia mati." Si preman itu. Pas dia menunggu bis berikutnya, dapatlah bis satu lagi. Kemudian dia naikin. Pas di dalam perjalanan, dia terlihat ada kecelakaan besar sampai terjadi kebakaran besar. Mereka berhenti. Ternyata kecelakaan yang di depan itu adalah bis yang tadi baru saja dinaikin oleh preman. Bahkan semuanya yang ada di dalam bis itu mati
termasuk si preman itu. Baru Bapak guru ngaji itu sujud syukur berkata, Alhamdulillah ya Allah atas kiriman preman yang melamatkan saya dari kecelakaan. Ternyata Allah mengirimkan seorang preman, barangkali menyakiti hatinya, menghina dia, mengeluarkan dia dari mobil dan buang di tengah jalan, tapi tujuannya untuk keselamatan dia dari kecelakaan dan dari kebakaran. Kita tidak akan tahu sampai titik ini, dan sampai hari ini ulama ahlus sunnah wal jamaah masih berusaha membongkarkan isi rahasia takdir. Mereka masih minim ilmu dan bahkan mereka belum tahu betapa banyak luas rahasia takdir yang kita tidak tahu di balik hikmah. Bisa jadi di saat kejadian kita tidak tahu, tapi di waktu-waktu yang lain yang ke depan pasti akan muncul banyak hikmah dari kejadian musibah. Tidak ada musibah yang datang sia-sia. Selain kita dapat pahala, selain kita dapat karunia dan dapat kemuliaan di sisi Allah, digugurkan dosa. Ibarat kita menghadapi ujian seperti baju kotor yang dimasukin dalam mesin cuci, atau baju kotor seperti orang kampung yang gesa bajunya atau membersihkan bajunya dengan keras supaya bisa menghasilkan baju yang bersih. Itu pula ujian. Ketika kita menghadapi ujian, pasti ubrak-abrik dalam kehidupan kita. Ujian sana, ujian sini, naik turun, emosi, dan kita menghadapi tantangan yang luar biasa. Tapi hasil kesabaran kita akan Allah sucikan kita, bahkan Allah gugurkan dosa-dosa kita. Saya akhiri satu kisah. Saya tahu ibu-ibu suka cerita-cerita, makanya saya tambahkan cerita ini. Tujuan daripada cerita ingin membuka wawasan dari bapak ibu. Ibu-ibu menghadapi tantangan ketika suaminya sebagai anggota polisi turun di jalan. Bisa jadi di satu saat suaminya tidak balik ke rumah. Bisa jadi suaminya kembali ke rumah dalam kondisi terluka. Bisa jadi suaminya kembali ke rumah dalam kondisi tidak sehat. Betapa luar biasa kesabaran ibu-ibu menghadapi tantangan dan mendoakan para suaminya. Dan salah satu amalan yang insya Allah menjadi wasilah melindungi suami-suami ibu-ibu adalah jalankan sedekah subuh. Sedekah subuh kita sediakan kota amal, dan setiap ibu masukin sedekah subuh. Kalau boleh diajak suaminya juga sekalian ikut rutin menjalankan sedekah subuh, biar masing-masing punya satu kota amal. Dan isi sedekahnya, dan kita berdoa, ya Allah, aku mohon dengan berkah sedekah ini, lindunilah suamiku dari segala bahaya dan keburukan, supaya dia kembali ke rumah dalam keadaan sehat dan bisa menjalani tugasnya dengan sebaik-baiknya. Doakan ibu-ibu, insyaAllah di awal tahun nanti 2021 saya akan buat gerakan satu grup untuk mengadakan gerakan sedekah subuh. Sekalian kita belajar menghafal surat Al-Mulk selama 40 hari. Gerakan ini akan menjadi syiar wakaf yang terbaik, sedekah yang terbaik khusus di subuh hari. Dan setiap hari selama 40 hari saya akan kirimkan doa dan amalan yang insyaAllah memimpin ibu-ibu dan semua keluarganya dari rumahnya masing-masing. Dan insyaAllah setiap hari kita akan belajar menghafal satu ayat daripada surat Al-Mulk Tabarak. Sampai 30 hari tamat surat Tabarak Al-Mulk. Sisa 10 hari menjadi 40 hari, kita akan kuatkan lagi bacaan dan hafalan daripada suratul Mulk supaya bisa menjadi amal. Kita dapat menghafal surat Al-Mulk, jaminan selamat dari siksa kubur. Dan kita bisa setiap hari selama 40 hari sambil kita berdoa untuk hajat kita dan keluarga kita menjalani ibadah sedekah subuh sampai insyaAllah 40 hari. Habis dari 40 hari kita bisa salurkan sedekah ini insyaAllah untuk program penghafal Al-Quran, supaya melahirkan anak-anak yang insyaAllah bisa membanggakan kita. Mungkin belum tentu anak kita atau dari keluarga kita, tapi karena kita yang memfasilitasi mereka, mudah-mudahan mereka sepanjang mereka menghafal, sepanjang mereka membaca, Allah akan salurkan pahalanya, dan Allah titipkan pahalanya walaupun kita sudah meninggal dunia, akan Allah terus menyalurkan pahala bacaan mereka di dalam salat maupun di luar salat. Ibu-ibu yang saya cintai, yang saya muliakan, kisah yang terakhir, ada seorang berdoa, tapi subhanallah doanya agak sedikit aneh, tapi itu aja doanya, tidak ada yang lain. Ya Allah, aku mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Waktu dia tahajud, itu aja doanya.
habis salat, itu aja doanya. Tidak ada yang lain. Dia tidak minta sukses, tidak minta ampunan, tidak minta rahmat, tidak minta apa-apa. Itu aja doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Allah berikan rezeki, bisa ke tanah suci. Sepanjang tawaf, itu juga doanya. Ya Allah, jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Safa Marwah, itu pula doanya. Sampai orang yang mendampingi dia, Bapak, semenjak saya kenal Bapak, itu aja doanya. Sampai minta yang kaya lagi. Pak, itu doa antara saya sama Allah, kenapa kamu ikut campur? Sampai dia berkata, saya wajar minta yang kaya. Mohon maaf, saya orang susah. Masa susah sebelum nikah, susah lagi habis nikah. Makanya saya minta yang kaya sekalian. Ya itu namanya doa. Kita bebas berdoa kepada Allah SWT. Selama doa kita halal dan mubah, baik, tidak apa-apa cara doa kita. Ternyata pas malam hari dia pulang ke tanah air habis haji, dia malam-malam masuk di gang-gang di kampung. Sedang membayangkan dan menghayalkan kapan bisa ketemu jodohku. Tiba-tiba muncul anjing. Dia lari, dikejar anjing, lari, dikejar anjing. Sampai anjing berhasil menggigit kakinya. Datang mobil ambulan dari rumah sakit, dibawa ke rumah sakit. Di dalam mobil ambulan, dia tidak merasa hikmah di balik ujian ini. Dan dia berkata, ya Allah, selama ini saya mohon jodoh yang salihah, yang cantik, yang kaya. Masa dikirimkan anjing? Dia belum tahu ada apa di balik ujian dan hikmah. Sampai ke rumah sakit, subhanallah, dapat dirawat sama seorang ibu, dokter, yang salihah, cantik dan kaya. Jadi jodohnya. Ternyata jamaah sekalian, jodohnya sudah Allah kabulkan. Doanya sudah Allah terima. Hajatnya sudah Allah wujudkan. Tapi jodohnya yang dia harapkan berada di rumah sakit. Dia seorang dokter. Dan dia memang kalau ada di rumah sakit, berarti harus hamba itu sakit dulu supaya dapat jodohnya. Makanya dia Masya Allah selama ini masih sehat. Menjaga makanannya yang halal, menjaga makanan yang baik, tidak berlebihan. Makanya tidak pernah sakit. Allah kirimkan anjing, gigit dia supaya dia sakit dan bertemu dengan jodohnya di rumah sakit. Allah memiliki berbagai macam cara dan tidak bakal kita faham dan tidak bakal kita bisa tahu apa hikmah di balik ujian ini. Makanya kita harus belajar, apapun ujian yang kita hadapi, belajar kita ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Alhamdulillah bukan hanya ucapan di saat senang. Mendapatkan berita duka, Alhamdulillah. Mendapatkan berita gembira, Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat, Alhamdulillah. Dalam keadaan sakit, Alhamdulillah. Mendapatkan berita yang melukai hati kita, Alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diberikan oleh ajaran Nabi Muhammad SAW. Bahkan berita gembira bagi orang yang mampu ucapkan Alhamdulillah ketika ditimpa musibah. Allah subhanahu wa ta'ala akan bangunkan di dalam surga rumah, dan rumah itu diberikan nama Alhamdu. Rumah Alhamdu. Karena kita mampu ucapkan Alhamdulillah ketika menghadapi musibah. Saya belajar ketika istri saya telefon memberitahu anak demam, anak panas sambil nangis-nangis, saya ucapkan Alhamdulillah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah sebentar lagi kita urus rumah sakit. Apapun musibah yang saya hadapi, apapun yang saya dapatkan, selalu saya hadapinya dengan lapang dada, ikhlas, ridha, dan tidak pernah protes, dan tidak pernah berat hati. Ketika saya ucapkan Alhamdulillah terhadap musibah yang saya hadapi, langsung Allah berikan ketenangan, dan saya mampu meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang saya harap ibu-ibu bisa membawa akhlak Nabi Muhammad dalam kehidupannya, agar kita mudah menghadapi tantangan dan ujian dan musibah. Mudah-mudahan InsyaAllah dalam kesabaran kita, ikhlas kita, lapangkan dada kita, dan juga ridha terhadap takdir ujian COVID-19 ini, InsyaAllah akan jadi cerita lalu. Saya yakin semua takdir tidak akan selama-lamanya terbawa. Pasti akan datang satu saat akan menjadi cerita kepada anak dan cucu kita. Dulu pernah terjadi pandemi, dulu pernah terjadi begini begitu. Semua bakal jadi cerita lalu. Percayalah jamaah sekalian, orang mukmin yang selalu percaya kepada Allah, percaya kepada takdir Allah, dan dia selalu ikhlas, dan dia selalu sabar, pasti akan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan dia tenang dalam kehidupannya. Bahkan dia mendapatkan balasan surga, karena balasan bagi orang sabar, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar tidak ada batas, kecuali kalau ada orang ingin membatasi pahalanya. Kalau ibu-ibu ingin tidak dibatasi pahala sabar kita,
Jangan batasi sabar kita agar kita mendapatkan balasan surga Allah Subhanahu wa taala.